Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi batang, daun, dan akar dari tanaman miana, kaca piring, dan mawar. Yang pertama ini ada tanaman miana atau Coleus atropurpureus. Morfologi yang pertama itu ada akar. Akar tanaman miana termasuk jenis akar tunggang dengan sistem perakaran lateral yang cukup berkembang. Akarnya berwarna putih hingga kecoklatan, berbentuk serabut halus dan berfungsi untuk menyerap air serta unsur hara dari dalam tanah. Dia memiliki leher akar dan juga cabang akar serta rambut halus akar. Nah, ini adalah akar utama dari tanaman miana. Dan yang kedua, batang miana. Batang miana berbentuk segi empat atau kuadrangular, berruas-ruas dan bersifat lunak karena termasuk batang herba. Warna batang bervariasi mulai dari hijau, kemerahan hingga ungu. Permukaannya memiliki bulu halus, trikoma, dan berair atau sukulen. Dan yang ketiga ada daun. Daun miana berbentuk bulat telur hingga lonjong dengan tepi atau margo bergerigi. Daunnya memiliki warna ungu, termasuk tumbuhan tidak lengkap karena hanya memiliki helaian daun atau lamina dan tangkainya saja atau petiolus dan tidak memiliki pelepah daun atau vagina. Bentuk tulang daunnya menyirip, ujung daun atau apex foli berbentuk runcing, termasuk daun tunggal karena hanya terdapat satu helaian daunnya saja, dan basisnya berbentuk attenuatus. Tanaman yang kedua adalah tanaman kaca piring atau Gardenia jasminoides. Tanaman ini termasuk tanaman dikotil. Morfologi yang pertama ada akar. Akar tanaman kaca piring termasuk akar tunggang dengan sistem cabang lateral yang kuat. Akarnya berwarna coklat muda, tumbuh menembus tanah secara vertikal dan horizontal, serta mampu menyerap air dan nutrien dengan efisien. Sistem perakarannya mendukung pertumbuhan tanaman di lingkungan tropis. Morfologi yang kedua ada batang. Batang kaca piring bersifat berkayu atau lignosus, tegak, dan bercabang banyak. Warna batangnya umumnya coklat kehijauan saat muda dan menjadi coklat tua saat menua. Permukaan batangnya licin dan struktur batangnya cukup kuat untuk menopang daun dan bunga. Morfologi yang ketiga ada daun. Daun kaca piring termasuk daun tunggal, berbentuk lonjong atau elips, dengan ujung daun atau apex berbentuk runcing. Permukaannya mengilap, tebal, dan bertangkai pendek. Tepi daun atau margo tidak bergerigi, dan bentuk tulang daunnya menyirip. Daun kaca piringnya memiliki helaian daun dan tangkai daun, namun tidak memiliki pelepah daun sehingga termasuk daun tidak lengkap. Tumbuhan yang ketiga ada mawar atau Rosa sp, yang termasuk tumbuhan dikotil. Morfologi yang pertama ada akar. Akar tanaman mawar termasuk akar tunggang dengan percabangan lateral yang berkembang baik. Akarnya berwarna coklat muda hingga tua, tumbuh menembus tanah secara vertikal dan lateral. Yang kedua batang. Batang mawar bersifat berkayu atau lignosus, tegak dan bercabang. Permukaan batangnya berduri atau spina. Durinya merupakan duri tempel, melainkan merupakan alat tambahan sehingga hanya menempel pada epidermis dan tidak menimbulkan bekas luka jika dilepas. Daun mawar termasuk daun majemuk menyirip ganjil, tersusun dari beberapa anak daun yang bersusun berlawanan. Anak daunnya berbentuk elips dengan apeks runcing dan margo bergerigi. Susunan daunnya memiliki helaian, tangkai daun, dan pelepah daun, sehingga termasuk daun lengkap.
Permukaan daunnya sedikit kasar dan berwarna hijau mengilap. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.